Antara ahli medis dan ahli kolbu itu yang beda mazhab. Tapi yang beruntung yang mengerti ilmu kolbu plus mengerti ilmu cara niup. Orang baca Quran niupnya bukan gitu Pak. Ada caranya. Mau diajarin Pak. Bahasa Arabnya yanfus. Gitu beda. Itu bukan tiupan. Itu mindahin CO2 itu. Yanfus itu tiupan yang tidak ada rasa geraknya. Gitu. Yanfus. Mirip-mirip. Maka beberapa silat saya lihat itu dia punya latihan nafas. Tapi itu lebay juga ya. Ini nggak apa-apa juga sih. Gimana? Ternyata bukan hanya itu yang penting. Bapak kalau saya kirimin WA, saya bilang, Bapak hebat ya, ahli tahajud, mujahid fisabilillah, semangat Pak. Tapi saya bilang, cemen lo, soalim. Itu di WA. Kalau Bapak baca ada efek nggak? Ngefek ke badan nggak? Waktu pengurus diteror waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, karena mencoba menetralisir kajian, itu WA bikin rusuh itu Pak, bikin gundah. Benar nggak? Kalimat-kalimat itu punya energi kalau dibaca, apalagi kalau dilafazkan, apalagi kalau dihembuskan. Kenapa? Karena energi-energi yang ada di situ dia bisa tersimpan. Coba lihat flash disk, dia bisa nyimpan data, handphone bisa nyimpan data, maka semua benda-benda itu bisa nyimpan energi, data-data itu. Semuanya bisa nyimpan data. Kenapa sendal Imam Ahmad itu bisa mengeluarkan jin? Seorang laki-laki datang, ya Ahmad, ya Aba Abdullah, anakku, putriku sering kesurupan. Kayaknya disuruh Pak, dipaksa nikah kayaknya. Rata-rata kesurupan, survei kita 70%, survei langsung. Itu karena stres, ditekan. Di pesantren, kalau pesantrennya terlalu keras, kurang menikmati anak kita bisa kesurupan Pak. Di asrama, di sekolah, apalagi dipaksa nikah sama, dipaksa kerjaan sama, atau lagi pergi berkemah itu ada tekanan, nanti orang itu seruban, itu stres. Tapi kalau ini bukan, ini gangguan sihir, udah stres kemasukan jin. Apa katanya? Maaf saya lagi sibuk, ini sendalku tolong bawa, ketuk aja kepalanya, jangan digampar gitu ya, ketuk kepalanya. Akhirnya dia datang pulang, dia ketuk kepala si putrinya, langsung sembuh. Apa hubungannya sendal lama? Jadi ulama-ulama ahli kolbu itu untuk mengurus orang kesurupan nggak perlu baca ayat Pak. Karena bacain ayat, jinnya juga hafiz. Diulang lagi hafalannya semua. Dia butuh memori kolbu yang tersimpan di situ. Maka caranya bukan dihembus, gitu Pak ya, ditiup. Ini saya tunjukin. Kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Dia cuma transfer data aja. Data kalimat Al-Fatihah dipindahin ke situ. Diiktikadkan, ya Allah, tolong turunkan keberkah Fatihah ke Abu Sa'id Al-Khudri udah bertahun-tahun diajarkan Al-Fatihah oleh Nabi. Tapi satu kali sebelum pulang, Nabi panggil, ya Abu Sa'id, nanti sebelum pulang kamu temuin saya. Karena dia punya bakat ngobatin. Gak semua orang punya bakat ngobatin Pak. Jadi Bapak ini kalau gak punya bakat ngobatin, walaupun hafiz Quran, apalagi cuma hafil qul huwallahu ahad, jangan coba-coba ngeruqyah. Abu Sa'id orangnya berani, nekatan orangnya. Apa kata Nabi? Nih, saya kasih kamu hadiah.
Ditunggu-tunggu ternyata yang dibaca Nabi apa? Al-Fatihah. Tapi baca Fatihahnya beda zauknya, beda waridnya, beda ahwalnya ketika baca Fatihah saat sholat. Saat sholat baca Fatihah itu isinya adalah khudu, kerendahan kolbu. Di saat ini ada zikir obat di situ. Muncul sebuah riwayat hadis dhaif. Al-Fatihah shifa'un min kulli da'. Fatihah itu obat segala penyakit. Hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi mengatakan apa? Ini mujarab. Fatihah itu mujarab. Benar Pak, mujarab Pak. Coba aja Pak. Terus gimana lagi setelah ditiup? Tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu minta doa, ya Allah, berkahi air ini, jadikan dia obat untuk tubuhku, badanku. Gitu Pak. Jadi jangan pindahin CO2-nya. Oke? Ya. Yang kedua, satu lagi aja. Tambuh. Tambuh, Cik. Ya. Begini Ustaz. Jadi di dalam kita menetralisir diri ini, kami sering praktik bahwa menangis itu adalah lambang kecengengan. Jadi kami berusaha untuk tidak menjadi orang cengeng bagaimanapun perasaan, untuk berusaha tidak menangis, sehingga memang sulit untuk menangis. Sedangkan dikatakan kamu membaca Al-Quran itu cobalah menangis, kalaupun tidak bisa menangis berpura-pura menangis. Nah, kontradiksi lagi. Bagaimana Ustaz? Makasih. Hadis Iqra'ul Quran wabku alaihi fa illam tabku fatabaku. Itu hadisnya dhaif tapi boleh diamalkan. Bacalah Quran, menangislah. Jika kamu tidak sanggup menangis, maka kenapa susah nangis? Karena nggak pakai kolbu. Coba urus dulu kolbunya. Nanti Pak, kami 40 hari, saya cuma diizinkan sebelum maghrib baca Quran sama guru saya. Kamu obatnya sekarang kolbu dulu. Fatihahnya ayat yang lain nanti aja dulu. Dosisnya nanti. Maka saya dulu waktu umur 13 tahun, karena ada kewajiban sekolah harus hafal as-sajadah, sebelum maghrib saya baca as-sajadah, baca aja. Tahu-tahu 40 hari udah hafal. Ketika selesai 40 hari, selesai zikir kolbu, saya baca Quran. Baru di Bismillahirrahmanirrahim, udah gak sanggup baca lagi. Tersenduh-senduh. Cengeng gak? Enggak. Saya saat itu merasakan yang ngirim Quran itu ngomong. Lagi kirim. So, di zaman-zaman dahulu, zaman-zaman masih pakai surat. Kalau orang rindu, maka dia bukalah surat yang ada di lemari, surat dari kekasihnya. Masih ingat gak? Dibuka, beberapa orang nangis. Dulu saya masih ingat bapak saya pertama saya ke Jakarta, itu kirim surat, Ananda gitu ya. Itu surat saya simpen itu. Sekarang karena pindahan nggak tahu nih masih ada, kayaknya masih ada. Ya. Kalau saya rindu, dulu kan belum ada handphone seperti sekarang. Saya buka aja itu bisa nangis. Kalau surat dari ayah ibu bisa bikin nangis, bagaimana dengan Allah yang mewasiatkan untuk berbuat baik ke ayah dan ibu? Lebih nangis lagi. Nah, maka munculkan dulu zikir kolbunya, baru kita. Nah, inilah ayat pertama. Iqra bismi rabbik. Bacalah nama Rabbmu. Jangan pakai dengan. Dengan itu kalau bahasa Indonesia kesannya dengan nama. Kesannya beriringan. Padahal bi di situ litaukid. Bacalah benar-benar nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Allah. Itu zikirnya. Allah. Terus semakin kuat menabung nama Allah itu, karena Allah itu besar, maka akan muncul tangis. Tangis itu nggak cengeng, Pak. Tangis itu satu tetes yang mampu memadamkan api neraka. Cengeng nggak?
Yang cengeng tuh nangis kemana-mana, nggak bisa memadamkan api neraka. Api kemarahan istrinya nggak bisa marah, Pak. Ya. Apakah itu cengeng? Tidak. Di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan salah satu ahwal para kekasih Allah adalah nangis. Ya bukun, ya. Mereka nangis. Bahkan ada sindiran orang yang suka ketawa, ya. Tertawalah sedikit, nangislah banyak. Ada ayatnya. Ini terakhir, Pak. Imam Al-Hafiz Abdul Awwal Abul Waqt As-Sijizi Al-Harawi, guru dari Ibnul Jauzi, guru imam ahli hadis, pakar hadis palsu, didatangi oleh seseorang. Dia pengarang kitab Arba'un Al-Buldaniyah. Ketika dia datang, dia bilang, wahai tuan guru Abul Waqt Abdul Awwal, aku sudah lama ingin ngaji kepadamu. Dan aku beruntung dapat keberkahan semajlis denganmu. Mendengar itu, Imam Abdul Awwal langsung nangis. Apa kata beliau? Lau arafta, kalau engkau mengenal aku, mazurtani, engkau tidak akan ziarahi aku. Kalau engkau tahu aibku, engkau tidak akan memandang keberkahan ada padaku. Lalu beliau nangis dan semua yang hadir nangis. Apa kata beliau? Kami dapat hadis, ribuan kali dapat hadis, tapi kalimat yang barusan kami dengar lebih kami sukai dari semua hadis yang selama ini kami dengar. Baru disebutkan hadis. Dikasih makan nggak mau makan beliau. Kenapa? Sudah nangis duluan. Jadi majelisnya ahli qalbu dari dulu itu nangis. Dan Imam Abdul Awwal ketika sakaratul maut, murid-muridnya ngumpul. Apa kata salah satu muridnya? Gurunya ini zikir dalam kalbunya, tapi muridnya nggak dengar. Kata si murid yang agak kurang sopan. Si muridnya dapat hadis. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sakarat la ilaha illallah. Wahai tuan guru, baca la ilaha illallah. Kata si murid. Apa kata gurunya? Aku sudah di dalamnya, ngapain kamu tegur-tegur lagi? Aku lagi asik, jangan diganggu lagi. Lalu terus menyebut Allah, ya Allah. Dan ketika Allah itu terus dibaca dan belum meninggal dalam keadaan menyebut, ya Allah. Udah. Inti la ilaha illallah di mana? Allah. Kalau nggak ada kalimat Allah, ada nggak la ilaha illallah? Nah, inilah talqin pertama yang saya dapat dari guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin, yang tadi saya cerita di awal. Yang ketika beliau wafat, jadi hujan lebat. Apa kata beliau? Zikir itu intinya satu, Allah. Kan semua zikir Allah melahirkan la ilaha illallah paling tinggi. Lalu bawahnya Allahu Akbar. Lalu bawahnya Subhanallah. Lalu bawahnya Alhamdulillah. Lalu di bawahnya la haula wa quwwata illa billah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Maka kalau zikir nggak ada Allahnya, zikirnya hampa. Maka mulai dari zikir kolbu, insya Allah kolbunya selamat. Nanti Bapak bisa nangis. Ya. Ada lagi? Ini khusus majelis senior nih ya. Pantesan remisa buat majelis senior. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pagi ini dapat guru kolbu nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Guru Bapak di samping, Pak. Ini saya kenal beliau 40 tahun yang lalu, Pak. Yang ahli kolbu beliau, Pak. 40 tahun yang lalu bersama beliau saya. Alhamdulillah. Ustadz Siregar. Ya. Beliau masih bujangan waktu itu, Pak. Ya. Sekarang istrinya masih satu, Pak. Satu, alhamdulillah. Ya. Putranya satu. Tadi saya sempat ngobrol sama beliau, luar biasa. Tolong Pak, pada saat Pak Ustaz menemukan belajar kolbu itu, siapa cerminnya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya bertanya itu, Pak, ya. Saya jawabnya dua. Tapi itu tergantung makomnya kita. Maka yang Bapak rasakan, yang guru Bapak katakan sebelumnya, itu belum tentu yang saya dapatkan.
Oke? Kalau secara ilmu hadis, al-mu'min mir'atul li akhi. Mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Itu secara hadis. Tapi secara ilmu kalbu, cerminan hakiki itu adalah nur Muhammadiyah, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah orang bisa bercermin. Orang bercermin ke Nabi itulah yang disebut bersanad. Kalau dia tidak punya cerminan ini, nggak punya sanad ini, dia tidak bisa memantulkan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa Rasulullah cerminannya? Karena Rasulullah yang paling lengkap mewarisi, dapat memantulkan semua asmaul husna. Ada masuk air putih, keluar air putih. Masuk nama Ar-Rahman, maka muncullah kesayangan Rasulullah ke semua umat. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muncullah Ar-Rahim, maka Nabi SAW mencintai. Itu surat laqad ja'akum Al-Bara'ah ayat terakhir, bagian 2 terakhir. Wa bil mu'minina raufur rahim. Wa bil mu'minina raufur rahim. Kawan hal-halaj, tapi beda mazhab, beda tariqah. Namanya Imam Ash-Shibli. Beliau itu ketika wafat dapat kabar dari seseorang. Seseorang ini memuliakan imam ini. Lalu ditanya dalam mimpi, orang ini bertemu Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau memuliakan Shibli? Apa jawaban Rasulullah dalam mimpinya? Bagaimana aku tidak memuliakannya? Dia telah menjadikan aku cerminannya. Setiap selesai sholat dia wiridkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebut Nabi dengan namanya. Rauf itu nama Nabi, nama Allah. Rahim itu nama Allah. Allah jadikan Nabi itu jadi cerminnya. Maka siapa yang bercermin bersanad kepada Rasulullah, kalbunya bercahaya. Maka ketika orang sholat Allahu Akbar, dia harus bercermin Rasulullah di depannya. Tapi siapa yang bertemu Rasulullah? Yang bertemu Rasulullah roh. Karena roh kita belum hidup, kita butuh seorang mursyid yang menghidupkan, membangunkan. Hei, bangun kamu. Maka guru kita juga berguru. Dengan bersyukur, berterima kasih kepada guru, baru disebut berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Maka ketika orang berguru, itu cara bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya dapatkan. Mungkin yang Bapak dapatkan, guru Bapak dapatkan beda, ya. Tapi kalau ilmunya dari Allah pasti sama. Pasti sama. Beda-beda ibarah. Ya. Ya Ustaz, singkat aja. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir Pak ya. Iya Ustaz, apakah betul Ustaz waktu Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar? Kan sifat api itu diambil sama Allah menjadi dingin. Jadi pertanyaan saya ini Ustaz, betul nggak situ ibu-ibu yang sedang masak itu masakannya tidak ada matang karena sifat api tidak ditarik sama Allah? Oke. Itu terima kasih Ustaz. Jangan dipakai lagi Pak ilmu itu ya. Jangan dipakai lagi zikir itu. Zikir itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqa, kasilah, seperti pisau, seperti senjata. Sampai di tangan wali jadi karomat, sampai di tangan fasik jadi sihir. Sama-sama zikir. Sama-sama zikir. Sampai dia orang nakal jadi pelet. Sampai dia orang tamak, maka waqiahnya bukan untuk ketemu Allah. Waqiahnya supaya ngumpulin harta. Dia rajin waqiah, rajin haji umrah. Sekarang umrah udah nggak boleh. Mau minta ke siapa lagi? Ini mau proyek nih, umrah dulu nih. Sekarang Allahnya nahan dulu. Gak usah khawatir ya. Kita sedih, tidak ada orang umrah. Dalam sejarah umat Islam itu udah biasa. Bedanya dulu kaum Tartar datang nyerang, gak ada umroh, gak ada haji. Kalau sekarang yang nyerang virus, ya, corona,
Dulu ada ta'ud namanya. Dan jadi ini bukan kejadian pertama, dan ini bukan pertanda kiamat sebentar lagi, tahun ini sudah keluar Dajjal, bukan. Ya, itu hoax itu. Kalau ya dari dulu dong keluar Dajjalnya. Majelis kita jangan dirusak oleh hadis-hadis palsu. Salah satu hadis palsu yang berkembang hari ini adalah kalau Ramadan hari Jumat, maka terjadi dentuman 15 Ramadan, muncullah dukhan, nanti kekacauan di Arab. Arab tuh udah kacau udah lama. Setelah Nabi wafat, para sahabat Khulafaur Rasyidin meninggal. Itu Arab sampai hari ini kacau. Gak berhenti, Bapak baca sejarah. Saya hobi baca buku-buku sejarah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, 14 jilid, kita khatamkan karena kita tahu kapan saja ada konflik. Ibnu Khaldun, ya, Rihlah Ibnu Battuta, Tarikhul Islam Ibnu Zahabi, sama, menyebutkan tahun yang sama, gak beda. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti Allah angkat, ya Allah marfa'anna. Maka doa kunut sekarang hampir wajib. Namanya kunut subuh plus nazilah. Ya, kalau bisa ditambahkan kepada imam, tolong kasih tahu, Allah fa'idfa'annal bala wal waba. Ya Allah, tolak bala dan wabah dari kami, wabah virus. Ya, insya Allah Allah jauhkan. Jadi kalaupun flu, insya Allah nggak corona Pak, insya Allah ya. Kalaupun kena, waqina syarra ma qadait. Apa arti waqina syarra ma qadait? Kalaupun kami kena, tapi tolong haluskan kenanya ya Allah. Insya Allah nggak parah. Kalaupun parah, Allah ambil nyawanya langsung biar nggak susah hidupnya. Gitu. Jadi jangan diamalin lagi Pak ya. Ya. Kalau ada teman Bapak kasih tahu, jangan coba-coba pakai zikir itu untuk menahan biar ibu-ibu nggak matang. Biasanya itu kalau orang ke resto tuh ya, dikerjain dapurnya. Di kampung saya dulu banyak. Sekarang orang-orang udah banyak yang soleh Pak. Ya. Oh enggak, itu mah ngakalin aja ya. Yang pasti di situ muncul kaidah Ahlussunnah. Apa kaidah dalam akidah Ahlussunnah? Api itu tidak membakar karena zatnya, tabiatnya. Karena hukum konstannya enggak. Tapi api itu membakar karena izin Allah. Apa kalimatnya? Ayatnya gimana Ustaz? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu kuni itu kan asalnya kun. Karena nar itu dia bukan benda yang berakal, disebut kuni, disebut dia feminim. Feminim pakai ya, kuni, hendaklah kamu menjadi keadaannya dingin. Maka kalau api selama ini panas itu karena Allah emang titahkan, kamu bakar. Sampai sekarang di kampung kita masih banyak ilmu debus, nggak pakai sihir, cuma pakai sholat 2 rakaat, zikir sesaat, mereka langsung nggak kebakar. Tapi kita cek di luar itu nggak bisa dia ya. Itu cuma karena dia zikir, dia lagi ngamalin Bismillahirrahmanirrahim, ya dulu ingin bukti. Jadi dia lagi ngamalin ilmu Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya pengen bukti kalau benar ayat ini, benar hadis ini, kalau siapa yang bersama Allah tidak ada yang menyakitinya, buktikan aku ambil api, jangan bakar diriku. Betul. Dan saya punya guru itu. Coba, alhamdulillah ibu saya dulu larang. Almarhumah ibu saya mengatakan, kamu mau jadi apa? Gak usah belajar itu. Lalu ketemu guru kami yang lain, Maulana Kasril namanya, mau jadi emosional atau jadi penyabar? Saya jawab, ya penyabar lah. Kalau mau jadi penyabar, hindari ilmu-ilmu kebatinan, meskipun boleh secara hukum syariat. Makanya saya nggak belajar ilmu-ilmu aneh Pak. Ini belajarnya ilmu silat lidah aja. Ya, jadi tidak benar semua api saat itu cuma satu api, tidak semua api. Ya, siapa juga yang masak saat itu? Ya, ya itu khayalan orang lagi mentafsir.
Tahir Pak Mirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz katakan Sayyidina Umar Ya. minta kepada Bilal supaya azan mengingatkan kita kepada Rasulullah. Sallallahu. Kebetulan tadi juga imam kita Hasanuddin Sinaga jadi imam Sinaga apa Siregar? Sinaga. Siregar. Sinaga, sorry. Kita rindu suara beliau ini. Karena tahun 97 dulu beliau ini imam di sini. Alhamdulillah. Makanya kita rindu. Ini siapa yang bawa ini? Bang Adek tadi ya. Kalau bisa sering-sering bawa Bang Adek. Alhamdulillah. Yang kedua mengenai Alhamdulillah lupa. Iya. mengenai suluk tasawuf di kampung saya itu banyak Ustaz. Oh, iya. Cuma kami dulu sebagai pemuda menganggap ini ilmu Apa ini? apa ini pelajarin ini. Nah, Iya. setelah di Jakarta ternyata Pak Ustadz memberikan yang sebenarnya, ya bagaimana ilmu itu dilakukan, sehingga Pak Ustadz yang masih muda, masih seumuran saya, tapi emosinya tidak tinggi. Sementara saya masih meletup-letup ini. Gimana kira-kira Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, orang berguru, berlatih, bersanat, istiqomah, dia melewati umur fisiknya. Maka guru-guru kami, di mudanya mereka sudah jadi syekh. Syekh itu artinya orang tua. Dan saya dikasih gelar syekh oleh guru saya umur 27. Umur saya sekarang 34. Jadi masih jauh dibandingkan imam kita. Tapi umur 12 tahun, saya sudah belajar zikir, alhamdulillah. Umur 13 kita riyadhah. Dan riyadhah itu, latihan itu, riyadhah artinya latihan yang berulang-ulang. Kami kerjakan sampai hari ini. Sampai hari ini. Kami nggak perlu banyak-banyak ilmu, dikit tapi kami amalkan. Zikir itu dari pangkal sampai ujung, zikir intinya cuma Allah. Maka kami zikir Allah setiap hari. Itu aja setiap hari. Guru saya mengatakan, hei, kamu mau bahas apa saja, semua wali zikirnya ini. Betul, kita udah ketemu banyak wali-wali Allah, dan semua zikirnya ini. Nggak lepas dari nama ini. Dan ternyata inilah warisannya Nabi Muhammad SAW, yang orang banyak lupa. Orang kalau nuzul Quran cerita apa, nggak cerita zikir. Ya, orang cerita zikir, bahasnya sunnah bid'ah lagi, nggak jadi zikir-zikir. Ya, yang di kampung bapak itu, bapak yang Aceh kan, ya, itu ada Syekh Muda Wali. Syekh Muda itu gelar khas orang Sumatera Barat. Jadi orangnya masih muda, dia disebut Syekh, tapi muda, maka disebut Syekh Muda, Syekh Muda Wali. Tapi tinggal di Aceh, orang Jamek, tamu orang Aceh. Tapi mereka entah lebih tua dari orang Aceh. Karena orang Aceh kan campuran. Ada yang India, Pakistan, bahkan macam-macam di situ. Arab apalagi. Jadi kalau orang Aceh rasis nggak boleh. Kenapa? Semua kita pendatang di tanah ini. Siapa yang tahu kita ini asli Jawa, Sunda, Padang, Kalimantan? Siapa yang tahu? Dicek genetiknya, ternyata wong Cino. Ya, ini matanya mata sipit-sipit semua. Tapi benci Cina kan aneh. Benci Arab, ternyata hidungnya ada sedikit Arabnya. Tuh. Jadi kita nggak boleh rasis. Nah, baca Al-Hujurat berkali-kali. Lita'arafu.
Nggak boleh di situ rasis. Bapak saudara maka Allah, Syekh Mudawali itu dulu belajar ke Syekh Hashim Buayan. Seingat saya ya, beberapa syekh-syekh yang lain, kemudian langsung ngambil ke Jabal Abi Qubais di Mekah. Jadi dulu orang kalau mau suluk, itu itikafnya 40 hari. Di sekarang yang jadi istananya raja, keluarga-keluarga pangeran itu. Depan Masjidil Haram itu ada Jabal Abi Qubais. Dulu di situ mereka latihan zikir. Semua tarekat di situ. Terakhir yang masih mengijazahkan tarekat di sana itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau menyimpan 66 tarekat. Bukan 40, 66 tarekat, dan masing-masing tarekat beda suluk. Nah, kembali ke yang tadi, ini kesimpulan kajian tadi. Kenapa tarekat itu banyak? Karena rahasia datang ke kolbu itu beda-beda. Warisan yang dia dapat dari Nabi pun beda-beda. Tapi zikir yang paling tua yang kami tahu cuma 2. Subhanallah, Allah, la ilaha illallah. Itulah kata Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya, ini sebagai ikhtitam kita, ya Rob, ajarkan aku satu zikir yang spesial. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, ini kan zikir semua orang zikir ini. Apa kata kata Allah Ta'ala? Hei Adam, hei Musa, inilah la ilaha illallah, zikir yang dipakai oleh hamba-hambaku yang spesial. Yang dari dulu Nabi Adam sampai ujung nanti, akhir kenabian, akhir kewalian, semuanya zikirnya la ilaha illallah.